Tuh. Laporan penyelenggara. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, yang terhormat Bapak Kepala Biro Isda, yang terhormat Bapak Camat Geladak Sari, kemudian yang terhormat Pak Dandamil, Pak Kapolsek, kemudian yang terhormat Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, kemudian yang terhormat Bu ini Kepala CDK 3 kemudian yang terhormat Ibu Yuritami yang mewakili Direktur RH Pedas RH KLHK, kemudian tamu undangan semua yang tidak bersebutan satu persatu di sini. Yang pertama kami haturkan terima kasih atas kerampuhan dan kehadiran Bapak Ibu semua di lokasi yang indah ini, di lokasi yang sejuk dan panorama yang menyenangkan ini, dengan kondisi yang sehat walafiat, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan gerakan penanaman ini kami lakukan kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, kemudian dengan Pemda setempat, dengan Lingkungan Hidup Boyolali, kemudian dengan terutama Pak Kepala Desa Ngargoluko. Saya jadi calon terikut Pak Ngargoluka. Das RH Kementerian LHK dan staf mungkin yang juga baru saja rawuh. Yang kami hormati tentu saja Kepala BPDAS Pamali Jeratun, Ibu, beserta seluruh staf. Mungkin ada beberapa teman-teman dari LSM yang hadir yang tidak bisa kami sebut persatu. Insya Allah mewakili beliau untuk sedikit berbicara tentang hal-hal yang menyangkut kegiatan pada pagi hari ini. Oje, tak lupa mungkin ada sesepuh ini Pak Hur yang sudah kersorawuh ini. Baik, terkait dengan kegiatan hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, yang kebetulan ini satu lokasi yang kemarin memang ini dalam binaannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Jadi kami laporkan Pak Widi bahwa ini satu lokasi yang berada di tanah kas desa yang kebetulan tahun 2020 kemarin ini dikehendaki oleh pimpinan saat itu adalah beliau Bapak Dr. Andesteno Samudro, berkeinginan juga untuk paling tidak ikonik selain Selo, kita punya Selo di lereng Merapi, inilah. Jadi kalau kita lihat dari sisi pandang kita itu sebenarnya sudah memenuhi syarat apabila ini perkembangannya ke depan ini menjanjikan. Namun demikian pada saat berbicara infrastruktur mungkin terkait dengan transportasi yang mungkin Bapak Ibu tamu undangan yang lain juga sudah melihat jaraknya yang terlalu jauh, mungkin dari sisi saat kita di kecamatan tadi di jalan protokol, jalan provinsi ya. Kalau dari pusat kota mungkin jaraknya juga hampir 25 kilo, tetapi ini satu kehendak dari pimpinan pada saat berbicara bagaimana di situ turut serta untuk berpikir lingkungan hidup, lestarikan lingkungan hidup, dan juga berpikir untuk tutupan lahan pada saat bagaimana kita pemerintah Kabupaten Boyolali untuk terus kita berpikir untuk melestarikan ataupun konservasi dalam Pak Gubernur dalam hal ini sesepuh dari BPDAS juga tamu undangan yang lain bahwa Kabupaten Boyolali kemarin juga
sudah menyelenggarakan Hari Menanam Pohon Nasional yang kita selenggarakan bersamaan, kebetulan juga kita menyelenggarakan untuk Hari Puspa dan Satwa, Pak Widi, yang kita selenggarakan di Taman Konservasi. Jadi kita ini ada kecamatan konservasi yang sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati menjadi kecamatan konservasi satu-satunya yang ada di Boyolali. Kemarin kita bersinergi dengan perusahaan-perusahaan menanam pohon juga, di situ juga melepas satwa juga, yang akhirnya inilah sebagai satu wujud berpikir untuk turut serta menjaga alam ini dengan kegiatan menanam pohonnya. Telah terselenggara pada tanggal 26 November kemarin dan alhamdulillah juga berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan hari ini betul-betul Pak Bupati Boyolali melalui kami juga baru saja mengucapkan rasa terima kasih yang luar biasa, utamanya kepada Bapak Gubernur yang telah menyelenggarakan kegiatan di lokasi Taman apa namanya? Sekar Kedaton. Saya itu orang baru jadi masih ngapal juga. Sekar Kedaton di Kecamatan Baru juga di Boyolali, Kecamatan Geladak Sari. Dan inilah sebagai satu wujud dari BPDAS utamanya. Kami juga nanti kami langsung haturkan terima kasih melalui beliau, lewat kami pun juga kegiatan ini bisa terselenggara di sini. Dan kami melalui peling-pelingnya beliau Pak Bupati, kalau kemarin sudah kita bangunkan secara fisiknya untuk tempat ini, kurang lebih kemarin tahun 2020 itu hampir 800 juta terkait dengan pembenahan, penataan lahan dan juga mungkin infrastruktur yang belum sempurna. Namun demikian ini sebagai satu ruang dari nantinya akan kita serahkan kepada Bapak Kepala Desa untuk diuri-uri. Apalagi ini nanti dengan pohon-pohon yang nanti tentu saja, apalagi tadi ada kalpataru satu-satunya yang akan ditanam. Marilah Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah. Dipersilakan. Jadi tidak terlalu panas Bu, ini hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Ini pemrakarsa kegiatan Kepala BPDAS Pemali Jatun Ibu Rohimah. Yang saya hormati Kepala Biro Isda Pak Dadang, terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan senior saya Bapak Profesor Dr. Insinyur Sri Puryono KSMP. Terima kasih kerawanya Bapak, walaupun sibuk menjadi guru besar di Undip, namun masih menyempatkan bersama kita untuk menanam pada pagi hari ini. Yang saya hormati Direktur Pengelolaan DAS atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala BTN Merbabu, dan tentu yang saya hormati Bupati Boyolali yang diwakili oleh Ibu Kadis LH. Semangat tadi sambutannya luar biasa. Saya kalau lamanya sama dengan Bu Kadis kayaknya nggak mampu. Jadi sambutan saya mungkin singkat saja nanti. Bapak Camat Geladak Sari dan seluruh muspika, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, kemudian hadir anggota DPRD Pak Dwi Agung, kemudian Bapak Kades Ngargoloko, mudah-mudahan tidak salah sebut ya Bu ya. Kemudian saya lihat banyak pegiat lingkungan hari ini hadir, dari Rapi, dari mungkin pegiat bencana, terus apa lagi nih? Mapala ya, Rempala ya. Artinya semua hadir, seluruh stakeholder pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama kami sampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur pada pagi hari ini belum dapat
hadir bersama kita karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Namun demikian, Bapak Gubernur menyampaikan salam hangat kepada kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini dan tentu memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semua, seluruh stakeholder dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, para pegiat lingkungan yang sudah menjadikan gerakan penanaman ini menjadi budaya kita bersama. Bapak Ibu, baru saja kita mendengar beberapa hari yang lalu ada kejadian banjir di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Ya, ini tentu menjadi perhatian kita dan keprihatinan kita bersama, sehingga yang kita lakukan hari ini, gerakan penanaman ini adalah upaya yang sangat tepat. Karena apapun penanaman yang dilakukan oleh kita semua, utamanya di daerah hulu, di daerah atas seperti ini, akan mampu menyerap air ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rohimah, Kepala BPDAS, tadi sudah melakukan gerakan penanaman berapa Bu? Ini catatan saya 3,6 juta bibit ya Bu ya, sudah diberikan kepada seluruh stakeholder dan seluruh masyarakat. Ini saya sampaikan aja bocoran. Kalau ada permintaan bibit ke DLHK, biasanya kami kan stoknya sekitar 1 juta Bu, 1 tahun. Kemudian ditambah lagi yang dialokasikan oleh teman-teman kepala cabang dinas. Nah, kalau kurang selalu saya teruskan ke Bu Kepala Balai. Repoti ya Bu ya. Tapi kalau kita melihat banyaknya permintaan hari ini, ya, yang minta itu tidak semuanya dari pegiat lingkungan. Ada yang kelompok ini otomotif, ya, dan kelompok-kelompok yang mungkin tidak dekat dengan lingkungan. Ya. Tapi sekarang semuanya sudah permintaannya bibit, Prof. Jadi semua minta bibit ke tempat kami, ya, apalagi mahasiswa ya. Banyak stakeholder kita, institusi, bahkan kemarin dari perbankan juga sama, sudah melakukan gerakan penanaman. Ini artinya apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur kaitannya dengan gerakan penanaman ini sudah menjadi budaya kita ya. Karena Bapak Gubernur hampir tiap minggu juga melakukan gerakan penanaman bersama masyarakat dan nampaknya ini sudah menjadi kebiasaan kita. Kalau tidak nanam kayaknya ada yang kurang gitu ya Pak ya. Makanya bibitnya Bu Rohimah selalu laris ini Bu. Habis terus ya Bu ya. Habis terus ya. Kemudian upaya pencegahan sudah dilakukan oleh BPDAS dan juga DLHK dan tentu dinas-dinas yang lain termasuk dari Boyolali. Ada RHL, rehabilitasi hutan dan lahan melalui sipil teknis, Kaliplak, dam penahan. Ini upaya yang paling cepat saya kira untuk menahan erosi. Namun demikian penanamannya jangan lupa ya, karena lama-lama nanti sedimennya akan tertangkap overload ya. Jadi penting menanam itu. Mungkin suatu saat nanti RHL menjadi ini ya Bu ya, kapasitasnya sudah terbatas ya, sehingga penanaman itu menjadi sangat penting oleh kita semuanya. Tanah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di bawahnya dan juga menjaga lingkungan kita tetap lestari, lingkungan dan hutan kita yang tetap lestari. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya BPDAS dan juga Dinas LH, seluruh stakeholder, kelompok-kelompok masyarakat yang telah peduli terhadap lingkungan dan hutan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara telah dilaksanakan. Acara selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis bibit pohon dari Kepala BPDAS Pamali Teratur kepada Kepala Desa Ngargoluko. Sudah ada informasi, setelah ini langsung menuju ke inilah Langen Argo Budoyo dari Ngargoluko yang akan kasih semangat pada Langen Argo Budoyo.
Foto